Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali membahas matematika di YouTube ini dalam channel Chat Mudah. Kali ini kita membahas mengenai dilatasi, masih terkait dengan transformasi geometri. Nah, transformasi geometri di sini terkhusus mengenai dilatasi. Dilatasi itu sama dengan kalau misalnya ada rumah yang besar gitu ya. Kalau kita melihat rumah besar, terus kita ingin membuat miniaturnya. Kita ingin memperkecil bagaimana model rumah itu, atau rumah-rumahan gitu ya. Maka bisa dibuat untuk mengetahui ukurannya supaya lebih kecil gitu. Maka di sini pentingnya dilatasi. Saya langsung saja mengenai dilatasi ini ada dua rumus yang kita gunakan. Jadi tergantung dari masalah yang kita hadapi. Nah, pertama rumus yang kemudian kita gunakan di sini adalah ya. Nah, ini titik P A, B didilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala menghasilkan titik P KA dengan KB. Nah, sekarang bagaimana hasilnya jika kemudian di titik itu? Nah, sekarang kita menuliskan rumusnya seperti ini. P dengan titiknya tadi A, B. Ini ya A, B. Kemudian di sini kemudian saya ambil garis dulu ya. Karena dia berada di titik O berarti di sini bisa O, K. Berarti di titik O, K. Nah, berarti menjadi ini rumusnya. KA, KB. Nah, jadi saya tulis dulu. Jadi bentuk matrisnya itu bentuk matriksnya seperti ini. P aksen ini sama dengan A aksen, B aksen, kemudian sama dengan K dengan O, terus O dengan K. Nah, ini sama dengan AB. Ini yang kita gunakan. Terus rumus yang kedua saya tulis di sampingnya saja. Saya ambil dulu keterangannya. Nah, ini gimana nih caranya? Nah, ini salah warna. Nah, ini keterangannya untuk rumus 2. Nah, rumus 2 di sini saya tarik dikit. Titik P AB didilatasi terhadap pusat Fm, N dengan faktor skala K menghasilkan titik P K dikali A dikurang M ditambah M, kemudian K dikali B dikurang N ditambah N. Maka kemudian kita gunakan seperti ini nih. P
dengan titiknya tadi, titik pusatnya sama ya, ini A, B. Nah kemudian saya buat garis dulu. Nah ini di titiknya mana nih? Di titiknya M, N, berarti di sini ya. Ini mungkin terlalu panjang nih garisnya. Saya ubah dulu lah sedikit. Gini ya. Seperti ini. Nah sekarang titik pusatnya itu kan F, M, N, ini dalam kurung ya, K. Nah sekarang maka hasilnya itu seperti ini, P aksen dikali K dikali A dikurang M, kemudian ditambah M, kemudian K, B dikurang N ditambah N, kayak gitu. Maka jadi matriksnya, jadi bentuk matriksnya seperti ini. Jadi bentuk matriks ini. P aksen sama dengan A aksen, B aksen, kemudian K dikali O, kemudian O, K, kemudian dikalikan A dikurang M, lalu B dikurang N. Nah ini ditambah M di MN. Nah gitu ya, ini rumus yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kalau dari contohnya nanti ini sangat mudah. Nah sekarang kita langsung ke contoh. Saya ambil dulu contohnya. Ini kemudian kelihatan nih, kelihatannya warna hitam supaya agak membedakan gitu. Kalau ini nih contoh. Nah pertanyaannya di sini, tentukan bayangan titik 5, N jika didilatasikan oleh. Kalau misalnya didilatasikan, gini ya. Ini ada pertanyaan juga. Yang pertama itu O, 3. Ini O bukan 0 O. Nah sekarang bagaimana menjawabnya? Maka seperti ini, saya turunkan dulu. Kita pakai rumus pertama yang ini nih, kayak gini ya. Saya agak turunkan dikit gitu supaya masih kelihatan rumusnya. Nah berarti karena ini 5,6 berarti P ini jawabannya 5,6. Kemudian ini kita di sini kan 0,3 ya, O,3. Nah berarti nanti rumus yang digunakan kan seperti ini, K dikali A. K nya yang mana kan sebelah sini ya, A nya yang ini, berarti 3 dikali 5 ini ya, 3 dikali 5 berarti di sini 3 kali 5 gitu.
kemudian koma, ini kan K dikali B, K dikali B berarti 3 dikali 6, 3 dikali 6, maka hasilnya P aksennya tuh ini gitu. 3 kali 5 15, kemudian 3 dikali 6 18. Ya sudah, gini aja jawabannya. Berarti jadi titiknya, saya tulis dulu, jadi titik bayangannya itu, jadi titiknya mana nih, P aksen gitu ya, dalam kurung 15,18 kayak gitu. Balas kurung dulu ya, gini saja sih ya. Nah terus contoh yang kedua, contoh kedua nih, ya sama pertanyaannya. Tentukan bayangan titik 5, n jika didilatasikan oleh. Terus yang ke B ini saya kasih tunggu dulu, saya kasih batas dulu ya. Nah ini B nya pertanyaannya tuh F nya gitu ya, F dalam kurung sajalah, dalam kurung 2, ini dalam kurung sini 2,3, kemudian balas kurung 4. Nah gitu. Nah ini kan sama, pertanyaan yang kedua ini sama dengan rumus yang kedua sini gitu. Saya tarik dikit supaya lihat. Nah ini kita ambil rumus yang ini karena bentuk modelnya rumusnya seperti ini kan, ini mn, k 2,3,4 kayak gitu. Nah sekarang kita jawab gitu. Berarti di sini yang tadi diketahui 5,6. Nah terus kita dilatasikan, kita buat panahnya dulu gitu ya. Kemudian di sini F 2,3,4. Nah berarti di sini P aksennya berapa nih? K ya, ini kan K, di sini K, berarti 4 A dikurang M. A nya yang mana? A ini ya, terus dikurang M, berarti A dikurang M. Berarti K nya tadi ini 4. Kok K yang saya tulis sih, maksudnya 4 tuh, 4. Kemudian A nya yang ini ya, berarti 5 dikurang M nya ini M, berarti 2. Kemudian ditambah M nya tetap M nya yang di sini ditambah 2. Nah karena ini dalam bentuk koma, kita koma lagi. Lanjut, ini panjang nih. K nya berapa? K nya tadi yang di sini ya, berarti 4. Kemudian B, ini B nya yang di sini, berarti di sini 6 dikurang N nya, sini N, 6 dikurang 3 balas kurung, kemudian ditambah N nya yang mana? Ini 3. Nah kayak gini. Nah sekarang tinggal kemudian kita hitung gitu, P aksen gitu ya, 5, 4, ini kan 5 dikurang 2, 3 ya. Jadi ini diselesaikan dulu yang di dalam kurung, jangan langsung ditambah 5 kurang 2 ditambah 2, enggak seperti itu. Ini ditambah 2, enggak boleh, itu salah nanti hasilnya. Kemudian 4, 6 dikurang 3, 3 ditambah 3. Nah gini, jadi ini 4 kali 3, enggak boleh 3 ditambah 2, yang ini dulu selesaikan dulu dengan ini. 4 kali 3 berapa? 12 ya. Kemudian ditambah 2, kemudian 4 kali 3
12 ditambah 3. Nah, ini P sama dengan 12 ditambah 2, 14. 12 tambah 3, 15. Sehingga didapatkan 14,15. Maka kita bisa tulis jadi. Titiknya itu 14,15. Sudah selesai, gampang kan? Jadi saya kira itu pembahasan mengenai dilatasi. Untuk lebih memudah, untuk lebih mahirnya matematika, sebenarnya itu kalian harus lebih banyak berlatih, harus lebih banyak latihan. Semakin sering latihan, maka semakin mudah kita melihat soal nantinya. Mungkin itu, jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang belum, ya silahkan di like. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalam.